Oke, kita lanjut lagi, melanjutkan masih di bab koordinat kartesius. Sekarang masuk ke bangun datar pada koordinat kartesius. Ini sebenarnya di latihan soal ya. Ini juga ada latihan soal lagi bawahnya. Maksudnya koordinat bangun datar pada koordinat kartesius itu nanti kalian misal ada bangun datar segi 4, diketahui 3 titiknya, 3 titik sudut koordinatnya, kalian disuruh menentukan koordinat keempat agar jadi bangun tertentu. Contoh kayak soal nomor 1 ini. Diketahui koordinat A, B, dan C, tentukan koordinat titik D sehingga terbentuk bangun trapesium siku-siku. Jadi kalian disuruh mencari koordinat titik D agar ketika dihubungkan A, B, C, dan D membentuk bangun segitiga siku-siku, trapesium siku-siku. Kemudian setelah ketemu bangunnya, terbentuk bangun trapesium siku-siku, pertanyaan B disuruh mencari luas trapesium yang terbentuk. Untuk luas bangun datar udah dijelaskan di kelas 7 dan waktu SD juga udah pernah dibahas. Sekarang kita coba untuk soal seperti ini, soal bangun datar harus digambar dulu biar kelihatan bangunnya nanti. Di sini A negatif 4,2 kita gambar dulu. A negatif 4,2 sini. Kemudian B negatif 1,2, B negatif 1,2 sini. Kemudian titik C 1, negatif 1, C 1, negatif 1 di bawah sini. Nah, koordinat D, nah ini diletakkan di mana agar bangun ABCD jadi segitiga, jadi trapesium siku-siku. Trapesium kalau nanti mengurutkan, menggambarnya itu harus urut abjad ya, harus muter. Jadi A hubungkan ke B hubungkan ke C, dan C hubungkan ke D. Kalau misal D-nya kalian letakkan di sini, ini kan nggak jadi, dihubungkan nggak jadi bangun trapesium siku-siku. Misal diletakkan di sini, dia jadi trapesium, tapi dia bukan trapesium siku-siku. Jadi yang benar dia letaknya di sini. Kemudian kita gambar, hubungkan titik A ke B, kemudian C dan D. Nah, ini jadi bangun trapesium siku-siku. Jadi koordinat titik D yang dimaksud koordinatnya negatif 4, negatif 1. Ini ya, ketemu koordinatnya negatif 4, negatif 1. Jadi untuk memudahkan mengerjakan soal seperti ini harus pakai gambar ya, gambar koordinat kartesius, masukkan titik-titiknya. Terus kemudian pertanyaan B, mencari luas trapesium yang terbentuk. Luas trapesium ini, ingat rumus trapesium, luasnya jumlah sisi sejajar, berarti ini AB ditambah DC dikalikan dengan tinggi, tingginya berarti ini ya, dari D sampai A atau A sampai D, dibagi 2. Sekarang lihat cara menghitung ukurannya. AB yang atas ini ada berapa kotak? 1, 2, 3. Berarti panjangnya AB 3 satuan. Panjangnya DC ada 1, 2, 3, 4, 5. Atau gini, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi panjangnya DC 5 satuan. Sekarang tingginya dari A sampai D 1, 2, 3. Tingginya 3. Masukkan ke rumus ini ya, AB tambah CD kali AD per 2. Jumlah sisi sejajar kali tinggi bagi 2. Atau biasanya kalian A tambah B kali T bagi 2 ya, atas tambah bawah kali tinggi bagi 2. Biasanya kan dulu gitu. Tinggal dimasukkan angkanya, ketemu luasnya 12 satuan. Jadi karena ini nggak pakai ukuran cm ataupun meter, jadi nanti di sini pakainya satuan ya, 12
satuan gini, nggak pakai ukuran soalnya kalau di koordinat kartesius. Ini untuk soal nomor 1. Jadi sekali lagi untuk memudahkan mengerjakan soal seperti ini, kalian harus menggambar soalnya, menggambar bangunnya ini ya. Sekarang ke soal nomor 2. Diketahui koordinat titik P negatif 2,1 dan Q 1,1. Tentukan koordinat R dan S sehingga terbentuk bangun persegi yang terletak di atas sumbu X. Di sini ada PQRS adalah bangun persegi yang letaknya di atas sumbu X. Langkah pertama gambar dulu P sama Q-nya negatif 2,1. Kita gambar dulu. Mari dihilangi dulu. Negatif 2,1. Nah. Sini ini P ya, kita ganti dulu biar nggak bingung. Ini P, kemudian Q-nya 1,1. Q-nya 1,1 di sini. Ini koordinat Q. Nah, udah. Sekarang ini digeser dulu biar nggak ganggu. Sekarang disuruh menentukan koordinat titik R dan S. Kita buat titiknya dulu R dan S. Ambil ini. Ini anggap aja R. Satu lagi S. Ini ya, kita disuruh menentukan R sama S ini letaknya di mana agar dia jadi bangun persegi yang di atas sumbu X. Di atas ya. Ini kan sumbu X. Karena di atas berarti di atasnya sini. Bangunnya semua koordinatnya berarti dia letaknya di atasnya sebelah sini, bukan di bawah sini. Sekarang karena dia bangun persegi, cirinya persegi itu kan panjang sisinya selalu sama. Panjang sisi keempat sisinya panjangnya sama. Sekarang P ke Q ini panjangnya 1, 2, 3. Berarti kan 3 satuan. Berarti habis P, Q, R. Berarti Q ke R panjangnya juga harus 3 satuan. Nah ini R ini dari Q harus 3 satuan. Kan bisa aja ke atas ini, bisa aja ke bawah. Kalau misal ke bawah, ini benar 3 ya, 1, 2, 3. Kalau ke bawah, nanti syaratnya ini kan nggak terpenuhi. Sebentar, ada kesalahan. Nah, gambarnya hilang. Nah, kalau R-nya letaknya di bawah sini, nanti syarat yang persegi yang terletak di atas sumbu X nanti kan nggak terpenuhi. Jadi R-nya bukan di bawah sini, tapi R-nya harus di atas. Nah ini, nah udah kembali. Letak R-nya harus di atasnya sumbu X berjarak 3 satuan. 1, 2, 3. Berarti R-nya harus di sini. Dan S-nya jaraknya juga harus 3 satuan. Karena dia persegi berarti belok ya. 1, 2, 3. Kemudian kalian hubungkan titik PQRS-nya. Nah, ini sudah terbentuk bangun persegi. Jadi diketahui didapat koordinat titik R 1,4 dan koordinat titik S negatif 2,4.
Ini ya, 1,4 dan negatif 2,4. Jadi koordinat titik R 1,4 dan S negatif 2,4. Harus dikasih keterangan gini, jangan cuman gambarnya aja ya. Itu beberapa contoh soal yang tentang bangun datar pada koordinat kartesius. Di buku paket ada beberapa soal, besok pas latihan kita bahas ya. Kemudian ke contoh soal berikutnya, latihan soal. Nah, soal ini sering keluar. Ini juga Pak Pri ambil dari buku paket. Buatlah 4 titik yang berjarak sama terhadap titik A 1,2. Jadi disuruh membuat 4 titik yang jaraknya dengan A itu harus sama. Pertama, buat dulu titik A 1,2. Ini dihilangi dulu, digeser. Biar enggak ganggu. Ini anggap titik A, kita ganti dulu namanya. Titik A tadi kan 1,2, berarti letaknya di sini ya. 1,2. Kemudian buat 4 titik yang berjarak sama dengan titik A. Maksudnya kalian disuruh seperti ini. Dari A ini buat titik lurus dari A ke atas, ke kanan, ke bawah, dan juga ke kiri. Jaraknya sembarang, yang penting semua harus sama. Misal jaraknya 2 satuan, berarti ke atas 2 satuan. Sini, ke kanan juga harus 2 satuan. Sini, ke bawah juga 2 satuan. Ke kiri juga harus 2 satuan. Jadi titik yang terbentuk ini semua. Titik B, titik C, apa ini? Titik E, dan titik F. Sebentar, kita lihatkan koordinatnya. Yang ini kelewatan. Nah, gini ya. Jadi kalau disuruh membuat 4 titik berjarak sama terhadap titik tertentu, titik A ini 1,2, kalian buat titik ke atas, ke kanan, ke bawah, dan ke kiri dengan jarak yang sama. Di sini Pak Apri buatnya dengan jarak 2 satuan. Misal mau jarak 4 satuan, boleh. Tapi semua harus 4 juga. Ini digeser lagi. Ini juga digeser ke bawah. Tuh, ini kok nggak mau, kenapa? Diganti ini aja. Ini ya, diganti. Jaraknya juga harus 4 satuan. Jadi ke atas, ke kanan, ke kiri, ke bawah dengan jarak yang sama. Itu untuk soal nomor 1 ini. Nah, ini Pak Apri buat dengan jarak 1, 2, 3. Ini 3 satuan. Jadi jawabannya 1,5, 4,2, 1,-1 dan negatif 2,2. Ada 4 titik. Sekarang ke contoh soal yang kedua. Buatlah 4 titik yang berjarak 3 satuan terhadap sumbu X dan 2 satuan terhadap sumbu Y. Ini juga disuruh membuat 4 titik. Kalian disuruh menggambar 4 titik yang berjarak 3 satuan terhadap sumbu X dan 2 satuan terhadap sumbu Y. Kita buat 3 terhadap X, 2 terhadap Y. Ini dibuang dulu. 3 terhadap X. Ini kan sumbu X ya, berarti jaraknya 3 terhadap X, ke atas dulu 3. 1, 2, 3. Kemudian 2 satuan terhadap Y.
titik ini jaraknya ke sumbu Y harus 2 satuan. Ini 1, 2. Udah bener ya. Berarti titik ini jaraknya terhadap X 1, 2, 3. Jarak terhadap Y 1, 2. Udah ketemu 1 titik. Sekarang titik yang kedua. Ini kan dari sumbu Y ke kanan, sekarang dari sumbu Y ke kiri. 2 satuan, 1, 2. Dengan X dia jaraknya udah 3. 1, 2, 3. Kemudian ini kan A sama B semua di atas sumbu X. Sekarang gambar yang di bawah sumbu X. Karena ke atas 3 berarti ke bawah juga 3. Sini. Kemudian yang terakhir ini. Sekarang dilihat koordinatnya. Di sini koordinatnya angkanya semua kan sama. 2 dan 3. Ini juga 2, 3, ini 2, 3, ini juga 2, 3. Yang membedakan hanya ini positif semua yang di kuadran 1. Ini digeser dulu biar nggak ganggu. Yang ini negatif positif yang di kuadran 2. Ini negatif semua di kuadran 3. Yang ini positif negatif yang di kuadran 4. Tapi angkanya semua sama, 2 dan 3. Jadi kalau ada soal membuat 4 titik yang berjarak sekian terhadap X, sekian terhadap Y, hasilnya pasti seperti ini. Di kuadran 1 ada, kuadran 2 ada, kuadran 3 dan kuadran 4. Itu ya. Dan angkanya pasti selalu sama. Hati-hati jangan sampai kebalik. 3 terhadap X, 2 terhadap Y. Jangan sampai kebalik gini. Kalau ini kan 2 terhadap X, 3 terhadap Y. Jangan sampai kebalik ya. Ini jawabannya sama, 2,3, negatif 2,3, negatif 2, negatif 3, dan 2, negatif 3. Selesai untuk materi koordinat kartesius. Jika ada yang masih belum paham nanti silahkan ditanyakan ya, dan dipelajari terus terutama video penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.